عيني أشواق وشجنا منشدون غنى يا عيني غنى فأقربنا تسلبون الباب بنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram wa ila hadrati talib hazal kitab Fathul Qarib mujib wa ila hadrati ustadina wa ustadatina wa muallimina syaikhulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku santri Yayasan Al-Huda Mugamulya, baik yang ada di Mugamulya sendiri atau di daerah masing-masing, untuk pertemuan yang ke-9 ini kita melanjutkan masalah yang berkaitan dengan toharoh. Kemudian anak-anakku juga yang ada di SMA 14 Pengabuan ataupun Tanjung Jabung Barat yang ingin ikut mengkaji masalah-masalah kitab kuning, silakan setiap malam Kamis kita online terus mengkaji untuk memenuhi pengetahuan kita ataupun untuk nambah-nambah wawasan kita terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke-8 kemarin kita berbicara tentang haramnya orang yang haid dan nifas terhadap sholat, puasa, membawa mushaf, membaca Al-Quran, atau tawaf, wati, dan yang lainnya. Ini kita lanjutkan dengan wayahrumu lan haram ngalal junubi ing atase wong sing junub. Apa junub itu? Orang yang melakukan hadas besar. Jadi orang-orang yang junub ini dituntut untuk mandi hadas besar. Nah, mengeluarkan sperma itu namanya orang itu menanggung hadas besar, jenengane junub. Orang yang melakukan hubungan suami istri itu juga nanggung hadas besar, jenengane junub. Apa yang diharamkan? Wayahrumu lan haram ngalal junubi ing atase wong sing junub khamsu asya'a, 5 pira-pira perkarane. Orang yang junub ini diharamkan 5 perkara. 1 as-sholatu, nglakoni salat. Salat apa saja yang kaitannya dengan sholat sunat atau wajib, sholat sunat ataupun sholat yang wajib itu haram bagi orang yang junub sebelum dia mandi. Nah, sholat sunat misalnya qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat yang lainnya ini juga harus ditinggalkan ketika kita itu masih dalam keadaan junub. Sholat wajib yang 5 waktu itu juga ini harus dalam keadaan suci. Makanya ini tidak boleh melakukan itu. Jadi jangan kita menganggap remeh ketika kita itu malam mimpi mengeluarkan sperma. Nah, ketika kita itu mimpi basah, paginya subuh-subuh itu sebelum sholat itu sudah mandi. Nah, supaya apa? Sholatnya sah. Kalau tidak mandi duluan tuh sholat, ya sholatnya tidak sah kan gitu. Kenapa? Menanggung hadas besar. Yang nomor 2-nya wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu juga tidak boleh bagi orang yang sedang melakukan junub utawa nanggung hadas besar. Makanya la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh dipegang ataupun dibawa
ataupun dibaca bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu, atau dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil. Lah nek kitab Taurat utawa Injil boleh. Yang nomor 3-nya mashul mushaf wa mashul mushafilan demo mushaf. Mushaf itu apa? Rangkaian dari Al-Qur'an, tulisan-tulisan Al-Qur'an, baik itu satu lembar, satu baris ataupun satu huruf dari Al-Qur'an, itu tidak boleh bagi orang yang junub, atau membawanya wa hamluhu lan gawa mushaf. Kurasan-kurasan dalam Al-Qur'an itu ini tidak boleh dipegang oleh orang yang sedang junub. Makanya ini kita harus hati-hati ketika kita itu memegang-megang itu wudu dulu. Loh, kalau nanggung hadas besar bagaimana Pak? Ya harus mandi dulu kan gitu. Ini kadang-kadang ada di kita itu Pak, agak sembrono kan, sembrononya bagaimana? Ada Al-Qur'an yang jatuh terbuka, kemudian kita itu ingin mencoba untuk naikkan dari tempat yang jatuh itu, malah pakai kayu kecil gitu. Nah, diambilnya kemudian dicutiknya. Lah ini yang menghina itu namanya itu. Makanya ada budaya orang kita Kalimantan itu ketika kucing itu menjatuhkan mushaf, menjatuhkan Al-Qur'an itu dia mengadakan selamatan, mohon ampunan dari Allah karena apa? Kalamullah ini jatuh, padahal yang jatuhkan ini kucing. Itu biasanya diadakan genduri walaupun 5 atau 4 orang nyembelih ayam. Tapi mungkin untuk saat sekarang ini udah agak kurang juga yang model-model kayak gitu. Karena apa? Orang-orang ini sudah menganggapnya ini budayanya orang-orang dulu katanya kan gitu. Pak, bagaimana kalau kita itu membawa mushaf ini dalam peti yang memang kita itu untuk jualan misalnya. Ini boleh. Apalagi tafsir Al-Qur'an itu, karena tafsirnya ini banyak tulisannya dengan Al-Qur'an, tapi harus dicampur dengan barang yang lain yang sejenis, misalnya buku-buku yang lainnya. Itu boleh. Kemudian yang nomor 4-nya wa tawafulan tawaf. Tawaf itu apa? Nanti rangkaian untuk pembahasan haji. Tawaf itu mengelilingi Baitullah. Ada tawaf fardu, ada tawaf sunnah. Nanti orang-orang yang haji itu ditanya, tawaf itu apa? Bagaimana rangkaian tawafnya? Bagaimana tata caranya tawaf itu misalnya. Ini yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan haji. Tawaf itu ya tidak boleh ketika orang itu melakukan junub. Yang nomor 5-nya walubsu fil masjidi, lan meneng dalam masjid. Adik-adik kita yang laki-laki misalnya itu malam tidur di masjid, kemudian dia mimpi mengeluarkan sperma, cepat keluar dari masjid. Pindah di mana yang kira-kira itu aman. Oh, ke pondok pesantren misalnya, pulang ke pondok pesantren. Biasanya kan ada anak-anak itu yang tidurnya itu di masjid. Nah, ketika ngimpi itu ya tidak boleh diam aja di situ, harus cepat-cepat keluar dari masjid. Nah, ini kalau misalnya memang ada darurat, itu bagaimana? Boleh kalau misalnya ada darurat, mau keluar malam, tidak ada tempat lagi, kita mau kemana ini? Mau ke jembatan, misalnya itu masjid, di situ tidak ada atapnya, juga tidak ada dindingnya, malah nanti tidur di situ karena kita langsung junub, tidak berani di masjid, kita tidur di jembatan. Ya kalau tidak diterkam macan, kalau terkam macan ya nanti malah bahaya. Itu berarti kan ada darurat. Diam aja di masjid di situ karena ada darurat. Karena apa? Membahayakan dirinya, juga membahayakan
hartanya atau nyawanya. Boleh. Kenapa? Ada darurat. Kemudian yang berkaitan dengan masalah-masalah junub itu tadi. Jadi walubsul fil masjid yang nomor 5 itu habis. Jadi berkaitan dengan ini, dengan diam di masjid. Nah, ini penting bagi para santri yang rumahnya ini ataupun asramanya ini dekat dengan masjid. Ketika tidur di masjid ya cepat-cepat aja pindah ke pondok. Nah, ini kaitannya dengan orang-orang yang junub nanggung hadas besar untuk dituntut bisa kita mandi ataupun wajib mandi. Sekarang kalau kita itu sedang nanggung hadas kecil, wayah rumu alal muhdisi, wayah rumulan haram alal muhdisi ing atase wong sing hadas. Yang dimaksud di sini adalah hadas kecil. Ini mewajibkan untuk wudu, bukan mewajibkan untuk mandi. Kalau hadas besar mewajibkan untuk mandi, kalau hadas kecil mewajibkan untuk wudu. Nah, apa yang dibasuh dalam wudu itu? Nah, niat. Kemudian apa? Membasuh muka. Yang perlunya wudu, membasuh kedua telapak, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian dari kepala, kaki, kemudian tertib. Nah, ini wudu. Ya, nanti sunah-sunahnya banyak lagi, sunah-sunahnya wudu. Wa yahrumulan haram ngalal muhdisi ngatasi wong sing hadas. Apa salah satu asya telu pira-pira perkarane. Jadi orang yang nanggung hadas kecil itu juga diharamkan 3 perkara. Satu as-sholatu, haram nglakoni sholat. Ini adik-adik kita malah kadang-kadang itu apa? Azan itu dituntut untuk kita itu sudah siap. Ini azan dulu, baru wudu. Ini manggil-manggil orang tapi kita belum siap kan. Nah, ini disebabkan oleh apa munculnya hadas kecil itu? Hadas kecil mungkin kentut, mungkin buang kotoran, atau apa lagi yang berkaitan dengan munculnya hadas kecil itu wudu nek wis ngentut itu batal. Jangan seperti santri zaman dulu, ada itu santri yang karena dibilangi sama temannya kalau ngentut 1 kali itu batal, tapi kalau ngentut 2 kali tidak batal. Jadi ketika dia sholat malah sudah ngentut lagi, karena apa? Dia mendapatkan wejangan dari temannya atau kakak tingkatannya, katanya kalau ngentut 2 kali tidak batal. Ya tidak ada batal 2 kali, batal itu sekali. Sama aja naik pesawat membawa jenazah, setelah pesawatnya itu jatuh masa mati 2 kali. Ya matinya sekali aja. Nah, ini salah dalam menafsirkan ataupun memahami. Jadi satu, haram untuk melakukan sholat. Wudu dhisik, sempurnakan wudunya. Nah, sempurnanya wudu bagaimana? Airnya mengalir, air yang tidak digunakan kayak kemarin itu tidak boleh mustak, harus air 2 kulah. Yang nomor 2-nya dituntut lagi, kita itu tidak boleh melakukan apa namanya tawaf. Di arab tawaf itu wudu dulu. Jadi ketika selesai wudu barulah lakukan tawaf. Yang nomor 3-nya wa masul mushafi. Lan demok utawa nyenggol mushaf. Wa hamduhu lan gawa mushaf. Mushaf di sini bisa dimaknai dengan Al-Qur'an. Makanya la yamasuhu illal mutahharun, tidak boleh membawa Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Inilah pertemuan kita yang ke-9, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan akan datang kita akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat yang diwajibkan atau sholat sunnah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم